Halo teman-teman, hari ini kita akan mengulang pelajaran yang minggu lalu nih. Nah, minggu lalu kita belajar tentang cara masak part 2 ya, 食物做法 part 2. Nah, jadi kita coba lihat dulu ya review pelajaran kemarin. Nah, kita coba lihat yang pertama. Teman-teman masih ingat nggak? Nah, ini adalah ada hotpot ya. Nah, kalau misalnya kita mau masak dagingnya nih, kita lewatin gini aja. Atau dalam bahasa Indonesia kita boleh bilang kita celup gini aja. Nah, itu dalam bahasa Mandarin disebutnya apa nih? Teman-teman coba boleh jawab di rumah. Nah, benar sekali jawabannya adalah suan. Suan atau dicelup. Nah, ini namanya suan, suan, kuo atau eh, sebenarnya dalam bahasa Indonesia kita boleh bilang sabu-sabu. Nah, suan itu dicelup. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita masak mie instan atau kita masak mau minum teh, kita seduh nih. Nah, kalau diseduh dalam bahasa Mandarinnya apa nih? Teman-teman boleh jawab dulu di rumah. Nah, jawabannya adalah tao, tao atau diseduh. Jadi ini namanya tao mien atau mie instan. Tao mien. Nah, kemudian nih, kalau misalnya dalam preparing atau kita mau nyiapin bahan-bahan, ada sesuatu yang harus kita kupas dulu nih pakai tangan misalnya. Nah, kupas pakai tangan itu bahasa Mandarinnya apa nih? Teman-teman boleh jawab dulu di rumah. Benar, jawabannya adalah puo, puo atau kupas dengan tangan. Puo. Nah, di sini ada juzi. Juzi itu jeruk. Kemudian kalau misalnya kita mau kupas tapi dengan pisau nih. Nah, kalau kupas dengan pisau namanya apa nih? Benar sekali jawabannya adalah xiao, xiao. Nah, di sini ada apel. Apel itu bahasa Mandarinnya pingguo, pingguo. Kalau buat ibu-ibu nih yang mau masak di rumah, kita harus potong kan ya, potong bahan-bahannya. Nah, misalnya kita mau potong wortel. Nah, potong dalam bahasa Mandarinnya apa nih? Jawabannya adalah cie, cie. Nah, cie kemarin kita juga sudah bilang ya, sebelah kanannya itu di bagian ini ada kata cie atau ada kata tau. Tau itu dari pisau. Nah, kalau wortel dalam bahasa Mandarinnya ada dua. Yang satu kita boleh bilang hong luo po, hong luo po, hong luo po. Nah, yang kedua kita boleh bilang hu luo po, hu luo po. Kemudian kemarin kita juga ada belajar cara atau bentuk-bentuk dari potongan. Nah, di sini ada yang potong korek, atau diiris tipis, atau dipotong dadu. Dalam bahasa Mandarinnya teman-teman masih ingat nggak? Kita lihat jawabannya ya. Nah, kalau misalnya kita mau bilang potong lidi nih, atau potong korek nih, kita boleh bilang cie si, cie si. Nah, kalau untuk iris tipis, kita boleh bilang cie pian, cie pian. Kalau untuk potong dadu, ada dua nama. Satu, cie kuai, cie kuai. Yang kedua adalah cie ting, cie ting. Nah, itu sekilas tentang jenis-jenis potongan. Nah, hari ini kita akan lihat ke tata bahasanya. Nah, kemudian hari ini kita akan lanjut ke tata bahasanya atau Fa. Nah, kita kemarin ada bahas di kelas tentang kata pa. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kata pa. Nah, pa itu digunakan untuk menunjukkan adanya perubahan pada suatu benda, baik kelihatan maupun tidak, akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, biasanya kalau secara grammar itu tata bahasanya adalah subjek ditambah dengan pa, ditambah dengan kata benda, ditambah dengan kata kerja. Nah, misalnya nih, di sini sudah ada
gambar seseorang ya di tengah. Nah, di sini gambar seseorang ini kita coba namakan dia Agus. Nah, si Agus ini dia mau makan apel nih. Nah, jadi pastinya ada perubahan dari apelnya ya, yaitu dari ada setelah dimakan menjadi tidak ada. Nah, itu kita boleh pakai kata pa. Misalnya nih, nah si Agus udah makan apelnya. Nah, kita boleh bilang Agus pa 苹果吃了. Jadi Agus itu subjeknya, pa, 苹果 itu kata bendanya, 吃 itu kata kerjanya, le. Jadi Agus pa 苹果吃了. Teman-teman boleh baca di rumah. Agus pa 苹果吃了. Bagus sekali. Nah, misalnya nih kita coba latihan dikit. Di sini ada piring kotor nih. Nah, piring kotor dalam bahasa Mandarin kita boleh bilang 脏盘子. 脏盘子, 脏 itu kotor, 盘子 itu piring. Nah, 脏盘子, terus ada si nenek nih, nenek lihat, oh ada 脏盘子. Terus nenek mencuci 脏盘子-nya, piring kotornya dicuci, dan sekarang menjadi piring bersih. Nah, jadi kita boleh bilang, Amma pa 盘子洗了, karena ada perubahan yang terjadi pada si piring ini. Dari kotor dicuci menjadi bersih. Jadi kita boleh bilang amma, yaitu subjeknya nenek, pa, 盘子, yaitu kata bendanya, 洗了. Apa yang terjadi nih? Kita cuci ya. Si ama cuci nih. Jadi ama pa 盘子洗了. Nah, kita coba lihat di latihan nih. Lian si. Yang pertama, ini namanya xiao. Xiao itu kupas ya. Terus kita boleh bilang, saya sudah mengupas kulit apel. Saya sudah mengupas kulit apel. Nah, sesuai dengan grammarnya, kita boleh bilang, subjek, pa, apa nih, terus diapain. Kira-kira jawabannya gimana nih? Kita boleh bilang, 我把苹果皮削了. 我把苹果皮削了, yang artinya saya sudah mengupas kulit apel. Nah, teman-teman boleh ikut baca di rumah. 我把苹果皮削了. Sekali lagi, 我把苹果皮削了. Nah, yang kedua nih, ini juga kupas tapi dengan cara pakai tangan, bukan pakai pisau. Nah, itu bahasa Mandarinnya apa nih? Tadi kita baru review, namanya po. Nah, di sini ada jeruk ya, juzi. Nah, terus kalau dalam bahasa Mandarin kita mau bilang, saya sudah mengupas kulit jeruk nih. Itu cara bilangnya gimana nih? Nah, jawabannya adalah, 我把橘子皮剥了. 我把橘子皮剥了. Teman-teman boleh ikut baca di rumah. 我把橘子皮剥了. Sekali lagi. 我把橘子皮剥了. Yang artinya saya sudah mengupas kulit jeruk. Nah, di sini kita sudah ada kata pau ya, menyeduh. Nah, pau. Kalau saya mau bilang saya sudah menyeduh mie. Nah, saya sudah menyeduh mie. Itu dalam bahasa Mandarin apa nih? Kita boleh bilang, 我把面泡了. 我把面泡了. Nah, tadi kita waktu kemarin kita belajar, pao mien itu kan mie instan ya. Tapi kalau misalnya kita cuma mau bilang saya sudah seduh mie-nya nih, kita tidak usah bilang 我把泡面泡了. Karena kan pao-nya jadi ada dua ya. Jadi sekarang kita boleh cuman hilangkan satu pao-nya, kita boleh bilang 我把面泡了. Teman-teman boleh ikut baca di rumah. 我把面泡了. Sekali lagi, 我把面泡了. Nah,
Kira-kira ini apa nih? Ini namanya cie. Nah, wortel dalam bahasa Mandarin hong luo huo atau hu luo huo. Nah, kalau misalnya kita mau bilang saya memotong wortel dalam bahasa Mandarin gimana nih? Ingat subjek, pa, kata benda, kata kerja. Jawabannya adalah 我把胡萝卜切了. Teman-teman boleh ikut baca di rumah. 我把胡萝卜切了. Sekali lagi. 我把胡萝卜切了. 很好. Nah, kalau ini nih, kita kukus. Masih ingat nggak? Ini yang part 1 nih. Nah, kita kukus jiaozi. Jiaozi atau dumpling ya. Nah, kukus itu dalam bahasa Mandarin ceng. Nah, kalau saya mau bilang saya mengukus pangsit, harus ingat subjek, pa, objek, di sini adalah pangsit, dikukus. Nah, dalam bahasa Mandarin kita boleh bilang, 我把饺子蒸了. Teman-teman boleh ikut baca di rumah, 我把饺子蒸了. Sekali lagi, 我把饺子蒸了. 很好. Nah, ini juga dari part 1 nih. Kita rebus telur. Telur itu citan. Rebus itu cu. Nah, kalau kita mau bilang, saya merebus telur nih. Kira-kira teman-teman tahu jawabannya nggak? Kita coba lihat jawabannya yuk. Nah, di sini, 我把鸡蛋煮了. Teman-teman boleh ikut baca di rumah. 我把鸡蛋煮了. Sekali lagi, 我把鸡蛋煮了. Nah, itu adalah pa, noun, verb. Nah, di sini kita boleh nambah adjektif nih, kita boleh nambah kata sifat. Nah, misalnya nih, tadi kan kita ada lihat ya, si nenek sudah mencuci piring yang kotor jadi piring bersih. Nah, tadi kita bilangnya ama pa panzi xi le. Nah, selain kata ama pa panzi xi le, kita boleh tambah panjang nih. Jadi, selain subjek, pa, benda, diapain, kita boleh bilang diapain sampai gimana. Nah, kata sifatnya apa nih? Kalau misalnya kita mau bilang, dia sudah sampai bersih, kita boleh bilang, ama pa panzi xi kanjing le. Teman-teman boleh ikut baca di rumah yuk. 1, 2, 3. ama pa panzi xi kanjing le. Sekali lagi, ama pa panzi xi kanjing le. Nah, kancing itu artinya bersih. Nah, kalau ini teman-teman mau coba jawab nggak? Kalau misalnya saya mau bilang, saya mencelup daging hingga matang. Nah, matang itu dalam bahasa Mandarin kita boleh bilang shou, shou. Jadi sekarang bukan cuman saya mencelup daging, tapi sekarang kita tambah dengan adjektif atau kata sifat hingga matang. Nah, dalam bahasa Mandarin kita boleh bilang 我把肉 atau daging 涮熟了. Sekali lagi, teman-teman boleh ikut baca di rumah. 我把肉涮熟了. Sekali lagi, 我把肉涮熟了. Nah, di sini ada Agus nih. Jadi si Agus makan apel. Nah, di sini kita lihat, nah apelnya sudah dimakan hingga habis. Nah, kita kalau dalam bahasa Mandarin kita bilang apa nih? Teman-teman boleh coba jawab di rumah. Misalnya si Agus, pa, apelnya dimakan, terus kita mau bilang sampai habis. Nah, itu jawabannya apa nih? Nah, teman-teman boleh jawab di rumah. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung tanya di grup chat.
Atau ketika kelas teman-teman boleh bilang, ah ini jawabannya ini enggak sih, benar enggak sih? Nah, demikian kelas sampai hari ini. 谢谢大家，下礼拜见，拜拜。